Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan pengajian rutin tiap malam Rabu yang dikaji adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dari karya Imam Hafidz Ahmad bin Ali ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu sholatul jum'ah. Kita sampai kepada penjelasan tentang hadis-hadis yang terkait dengan sholat Jumat. Tapi sebelum membacakan di antara hadis-hadis tersebut, kita juga perlu mengetahui tentang syarat sahnya sholat Jumat. Ada 6 syarat sahnya. Yang pertama, Jumat atau sholat Jumat dan khutbahnya itu dilaksanakan pada waktu sudah masuk waktu sholat duhur. Nah, disitulah sholat Jumat dilaksanakan. Yang kedua, dilaksanakan di area atau di tempat permukiman. Jadi misalnya di perkampungan lah, di tengah-tengah perkampungan. Yang ketiga, rakaat pertama harus dilakukan secara berjamaah. Jadi khutbah diikuti oleh para jamaah. Setelah itu imam mulai sholat Jumat, takbiratul ihram, sholat rakaat pertama. Nah, rakaat pertama itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Terus kemudian rakaat keduanya pada mufarokoh, pada lepas dari imam, sholat sendiri-sendiri, lalu dia melanjutkan sholat sendiri, itu nggak apa-apa. Sholat Jumatnya masih tetap sah. Syarat sahnya sholat Jumat yang keempat, yaitu dilaksanakan oleh orang-orang yang mukim, para penduduk lah, dilaksanakan oleh para penduduk, bukan oleh orang-orang yang sedang bepergian, bukan oleh musafir. Jumlahnya itu menurut qaul Syafi'i, menurut madhab Syafi'i yang paling kuat, itu adalah 40 orang. Berapa orang yang harus berjamaah, berapa orang yang harus mendengarkan khutbah khotib tersebut, itu jumlahnya harus 40 orang. Ada ulama yang berpendapat tidak perlu sampai 40 orang, cukup hanya 12 orang. Cukup hanya 12 orang saja, nggak apa-apa. Dan bahkan ada qaul dhaif yang mengatakan tidak perlu 12 orang, cukup 4 orang saja menurut qaul dhaif di mazhab Syafi'iyah. Yang masyhurnya, yang kuatnya itu jumlahnya adalah 40 orang. Yang kelima itu tidak didahului oleh Jumat yang lain. Maksudnya dalam satu perkampungan itu dilaksanakan atau didirikan satu Jumatan. Dan yang sah itu adalah yang takbiratul ihram pertama. Jadi misalnya ada satu kampung ada 2 Jumatan. Yang pertama, Jumatan yang pertama ini yang Allahu Akbar takbir pertama. Nah, itulah yang sah. Nanti kelompok yang kedua itu tidak sah Jumatannya. Nah, itu apabila kondisi masyarakat memungkinkan untuk bisa dikumpulkan dalam satu tempat. 40 orang misalnya jumlahnya cuma 40 orang penduduknya. Nah, itu kan mudah untuk dikumpulkan, apalagi jumlahnya cuma 12 orang dikumpulkan. Sudah 12 orang ngadakan sendiri-sendiri. Misalnya Jumat di sana 4 orang, di sini 4 orang, dibagi 3. Nah, itu kan memungkinkan sebenarnya mudah untuk dikumpulkan. Bagaimana itu? Kalau kasusnya seperti ini, maka yang takbiratul ihram pertama lah yang sah. Itu. Tapi bagaimana kalau yang sekarang? Sekarang kan banyak nih, kalau kumpul misalnya di blok ini sudah lebih dari 40, bahkan sampai melebar ke masjid-masjid keluarnya misalnya. Bagaimana dengan diadakan Jumat yang lain? Tidak apa-apa. Karena itu sudah melebihi kapasitas. Artinya tidak memungkinkan dikumpulkan dalam satu tempat, maka bisa
dirikan Jumatan yang lain. Nanti ketergantungan Jumat yang pertama dengan Jumat yang kedua itu tidak ada kaitannya. Artinya dia mau takbiratul ihram pertama, mau terakhir, ya nggak ada masalah. Yang keenam, yang terakhir syaratnya harus didahului oleh khutbah. Jadi kalau tidak ada khutbah, Jumatan langsung sholat saja, itu tidak sah Jumatannya. Dalilnya hadis-hadis yang akan dibacakan di dalam kitab ini, di dalam bab sholatul Jum'ah. Hadis yang pertama, An Abdillah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbar. Dari Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum, bahwa kedua sahabat itu, yakni Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah, pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jumat untuk menghentikan perilakunya, atau mereka ingin hatinya dibekukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma la yakunanna minal ghafilin. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lupa. Itu kata Kanjeng Nabi. Ini artinya apa? Itu pemahaman betapa bahayanya ketika kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu konsekuensinya ketika kita melihat dalil ini dari sudut pandang usul fikih yang kita akan kelola, hadis ini dijadikan sebagai salah satu dalil hukum wajibnya sholat Jumat. Hadis yang kedua, wa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, kunna nusolli ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadhallu bihi. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin lil Muslimin. Kunna najma'u ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma narji'u natatabba'u al-fai'a. Wa an Salamah bin Aqwa, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ata, di hari Jumat. Kemudian kami pergi bubar setelah sholat dan tidak menemukan bayangan tembok yang bisa dijadikan tempat berteduh bagi kami. Jadi dilaksanakan pada waktu panas-panasnya. Nah, ini artinya menunjukkan pemahaman hadis ini dilaksanakan pada waktu sholat duhur itu. Matahari mulai tergelincir, disitulah jagatnya panas. Jagatnya panas. Itu digambarkan saking jagatnya panas ketika matahari berada di atas itu, sehingga tidak ada bayangan tembok. Tidak ada bayangan tembok yang membuat Salamah bin Aqwa bisa berteduh di samping bayangan tembok tersebut. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin Muslimin kunna najma'u ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syamsu tsumma narji'u nattabi'u al-fai'a. Dalam lafaz yang lain atau hadis dengan dalam teks yang lain milik hadisnya Imam Muslim, kunna najma'u ma'a Rasulillah, kami melaksanakan sholat Jumat beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zallatis syamsu, ketika matahari sudah mulai bergeser ke arah barat sedikit. Tsumma narji'u, kemudian kami bubar dari sholat Jumatan tersebut, nattabi'u al-fai'a, sambil mencari tempat untuk berteduh. Nah, itu artinya dilaksanakan pada waktu siang atau waktu zalatis syamsi. Di sini kalimatnya bahkan sudah jelas kalau di sini. Idza zalatis syamsu, ketika matahari bergeser sedikit ke arah barat. Hadis yang ketiga, wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu taala anhu qala ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jum'ati. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Muslimin. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala, dia mengatakan, saya tidak pernah tidur siang, wala nataghadda, dan kami tidak pernah makan siang,
illa ba'dal Jumat, kecuali setelah melaksanakan sholat Jumat. Ini bisa memberikan pemahaman kepada kita sunnah hukumnya. Bagi kita ketika hari Jumat paginya tidak tidur dan juga tidak makan, atau makan setelah Jumat, disunahkan makan setelah Jumat, setelah sholat Jumat, dan tidur setelah sholat Jumat. Itu disunahkan bagi kita. Hukumnya sunnah, dari mana pemahamannya? Ya dari hadis ini, dari hadis Sahal bin Sa'id. Kenapa bisa dimaknai hal sunnah, tidak wajib saja? Wajib tidak makan, wajib tidak tidur sebelum sholat Jumat misalnya. Landasannya apa? Hadis ini. Ini tidak bisa dimaknai makna wajib. Kenapa tidak bisa dimaknai makna wajib? Karena kalimatnya bukan kalimat perintah. Bukan omongannya Kanjeng Nabi yang berupa perintah atau larangan. Kalau larangan, melarang, kalimatnya berupa melarang, larangan yang disampaikan oleh Rasul, oleh Kanjeng Nabi, maka konsekuensinya adalah hukum haram. Kalau perintah, omongannya perintah, solu misalnya, sholat tasoposira. Nah ini namanya perintah. Maka kalau Kanjeng Nabi kalimatnya perintah, maka konsekuensinya adalah hukum wajib. Kenapa tadi dipahami sholat Jumat itu wajib dari kalimat tadi, layan tahiyanna, itu melarang. Melarang bagi kita untuk meninggalkan sholat Jumat. Kalau melarang sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumat, hadis yang pertama tadi, kalimatnya layan tahiyanna, jangan kamu tinggalkan. Nah ini perintah, melarang Kanjeng Nabi, melarang kita untuk meninggalkan sholat Jumat. Kalau melarang berarti hukumnya haram kita meninggalkan sholat Jumat. Kalau haram sebaliknya berarti wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu logikanya seperti itu. Mantiknya itu seperti itu. Nah itu sehingga dipahami bahwa hukum sholat Jumat nggak bisa. Karena apa? Karena kalimatnya di sini bukan kalimat perintah. Jadi hanya kalimat ikhbar, memberikan informasi saja. Kalau kalimatnya kalimat ikhbar, informasi, maka konsekuensinya bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya sunnah, atau hukumnya makruh dan seterusnya. Kalau misalnya larangannya itu bukan berupa larangan, hanya menceritakan tentang ketidakbolehan saja misalnya. Hadis selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Faja'at 'airun minasyam fantaqala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi khutbah sambil berdiri. Kemudian ada rombongan dari Syam datang. Kemudian para sahabat bubar menyambut kedatangan rombongan dari Syam sampai tidak tersisa kecuali hanya 12 rajulan, hanya tersisa dari 12 orang. Terkait dengan jumlah jamaah tadi, berapa jumlah jamaah sholat Jumat untuk mendirikan sholat Jumat? Qaul masyhur dalam Syafiyah itu 40 orang. Ada lagi ulama yang mengatakan 12 orang. Mana dalilnya? Ya di antaranya ini. Di antara pemahaman dari ulama yang mengatakan paling minim itu 12 orang, itu dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Satu hadis lagi, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min sholatil jum'ah wa ghairiha fal yudif ilaiha ukhra wa qad tammat sholatuhu. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun lakin qawiya Abu Hatim irsaluhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menemukan satu rakaat min sholatil jum'ah, teka-teka wis sholat Jumat serakaat, menemukan satu rakaat kedua saya datang, baru datang, kemudian kita gabung dengan imam sholat bareng. Bagaimana yang demikian ini? Fal yudif ilaiha ukhra, maka tambahkanlah rakaat yang lainnya. Orang yang menemukan satu rakaat dalam sholat Jumat, maka sempurnakan dengan satu rakaat lagi.
wa qad tammat sholatuhu, maka sholatnya menjadi sempurna. Artinya apa? Sah sholatnya. Tapi ada hadis lain yang mengatakan bagaimana kalau kita menemukan di at-tahiyat terakhir, begitu kita datang imam sedang tahiyat terakhir, maka ada ulama yang menyatakan sempurnakanlah menjadi 4 rakaat. Jadi sholatnya tidak sholat 2 rakaat, tapi seperti sholat zuhur 4 rakaat. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal lafdzu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Imam Ad-Daruqutni, wal lafdzu lahu, dan lafadznya redaksinya itu milik Imam Ad-Daruqutni. Wa isnaduhu sahihun, dan sanadnya sahih. Lakin qawiya Abu Hatim irsaluhu, tetapi Abu Hatim mengkuatkannya sebagai hadis irsal. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu taala wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Sampun isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.